Pengertian pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah pinjaman atau kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan yang sistem transaksinya berdasarkan syariat Islam. Perbedaan pinjaman konvensional dan pinjaman syariah. Yang pertama adalah sistem transaksi. Pada transaksi konvensional menerapkan sistem bunga yang diartikan sebagai penambahan pengembalian sebagai balas jasa kepada pemberi pinjaman. Sedangkan pada ekonomi syariah tidak menerapkan sistem bunga karena sebagian tokoh agama ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan, dan agar menghindari potensi dosa maka tidak diterapkan. Yang kedua adalah jumlah cicilan. Pada pinjaman konvensional menerapkan sistem bunga mengambang, maka pembayaran cicilan akan berubah-ubah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Sedangkan pada pinjaman syariah, jumlah cicilan yang dibayarkan akan tetap sama sesuai akad yang disepakati di awal pinjaman hingga pinjaman itu lunas atau selesai. Yang ketiga adalah denda. Dalam pinjaman konvensional menerapkan sistem denda apabila sang nasabah tidak membayar saat jatuh tempo. Tetapi di dalam pinjaman syariah juga menerapkan sistem seperti itu. Akan tetapi hasil dari denda yang didapat dari nasabah akan diberikan untuk menyumbang kepada lembaga sosial dan akan ada pertanggungjawabannya. Yang keempat adalah tingkat resiko. Pinjaman konvensional tidak akan ikut rugi apabila nasabah tidak membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan. Tapi pada pinjaman syariah, nasabah dan pengelola sama-sama mendapat kerugian, dan kerugian ditanggung kedua pihak apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai yang disepakati. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad pinjaman syariah. Akad-akad pinjaman syariah ada 4. Yang pertama, akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara pemberi pinjaman syariah dan nasabah. Dalam proses pelaksanaan akad ini, pemberi pinjaman membelikan barang terlebih dahulu. Setelah barang tersebut akan dijualkan ke nasabah dengan cara dicicil. Nah, sebelum menjual ke nasabah, umumnya pemberi pinjaman akan menaikkan harga barang yang sudah dibelinya. Apabila nasabah menyepakati, akad murabahah pun dapat diteruskan. Nah, yang kedua, akad ijarah wa iktinah. Akad ijarah wa iktinah adalah akad pinjaman yang menekankan prinsip sewa-menyewa dengan perubahan status kepemilikan. Pihak pemberi pinjaman pertama-tama membeli barang sesuai kebutuhan nasabah. Jatuh tempo, nasabah dapat membeli barang tersebut sehingga status kepemilikannya barang berpindah. Nah, yang ketiga, akad musyarakah mutanakishah. Akad musyarakah mutanakishah adalah akad pinjaman syariah di mana nasabah dan pihak pemberi pinjaman bekerja sama dalam satu usaha dengan peran yang sama dalam kontribusi dana. Misalnya, nasabah akan mendirikan usaha. Pihak memberikan pinjaman menyetorkan dana sebesar 55% dari modalnya. Sisanya, nasabah akan memberikan dananya 45%. Keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Di akhir nanti, nasabah memperoleh kepemilikan usaha 55%. Nah, yang keempat, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah sistem pinjaman syariah di mana pihak pemberi pinjaman akan memberikan sejumlah modal kepada nasabah yang memiliki usaha. Nah, di akhir nanti terdapat pembagian keuntungan dengan besaran sesuai kesepakatan. Akad ini biasanya dilakukan bank syariah saat memberikan bantuan dana pada pelaku usaha. Saya akan menjelaskan keuntungan dalam pinjaman syariah. Nah, keuntungan dalam pinjaman syariah itu banyak sekali ya. Yang disebutkan itu 7, tapi yang saya jelaskan hanya 4.
Pelayanan lebih instan. Pelayanan lebih instan itu fasilitas yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda daripada fasilitas produk keuangan konvensional. Akan tetapi, karena nasabah pinjaman syariah lebih sedikit, maka pelayanan yang Anda dapat akan lebih instan. Yang kedua, dijamin halal. Karena pinjaman syariah itu tanpa riba, sehingga dijamin halal oleh agama Islam. Itu tentu sangat menguntungkan bagi Anda yang ingin lebih total dan hati-hati dalam bermualah sesuai tuntunan agama. 3. Sistem akad yang meringankan. Selain bebas riba, akad pinjaman syariah yang meringankan. Selain bebas riba, akad pinjaman syariah mengharuskan adanya pembagian risiko keuangan. Apabila terjadi permasalahan di tengah proses pelaksanaan akad, pihak bank umumnya akan membantu nasabah syariah memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu zakat. Faktanya, sebagian keuntungan dari produk keuangan syariah akan dialokasikan untuk zakat. Alokasi keuntungan untuk kegiatan zakat dan sedekahnya umumnya 2,5% dari total keuntungan. Sehingga saat menjadi nasabah syariah, Anda bukan hanya mendapatkan kemudahan finansial, tetapi sebagai transaksi Anda juga akan menjadi pahala ibadah. Sekian dari saya. Ada kesalahan, mohon maaf yang seperti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pinjaman syariah Islam. Hukum pinjam uang di bank syariah masih menjadi perdebatan di antara para ulama karena terdapat sistem bank konvensional yang diterapkan di dalam bank syariah. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Meminjam uang di bank yang berlandaskan hukum Islam adalah halal atau diperbolehkan, sebagaimana halalnya perkara hutang piutang. Ada beberapa dalil yang menyebut perkara hutang dan tenggat waktu yang diberikan. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan juga jenis-jenisnya. Dan untuk pengertiannya sendiri, yaitu pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah merupakan pemberian dana untuk mendirikan, menjalankan atau melakukan sesuatu sesuai prinsip syariah. Dalam perbankan terdapat istilah yaitu prinsip syariah. Hal tersebut merujuk kepada produk perbankan yang cara kerjanya berdasarkan prinsip syariah. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, prinsip syariah terdapat dua. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ada dua macam, yaitu pembiayaan modal usaha dan pembiayaan dengan skema jual beli. Yaitu yang pertama tentang pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah diperuntukkan kepada pengusaha yang akan mengembangkan bisnisnya, dan lembaga pembiayaan akan memberikan modal usaha, modal kerja kepada pengusaha dengan memberikan dana segar kepada pengusaha dengan prospek yang bagus dan tidak melanggar modal kerja syariah. Yang
tidak melanggar syariah. Dan itu maksudnya yaitu usaha yang dilarang Islam tidak diperbolehkan mendapatkan modal kerja syariah. Yaitu yang kedua, pembiayaan dengan skema jual beli. Yaitu pembiayaan dengan skema jual beli sama seperti modal kerja, bedanya itu hanya ada skemanya saja. Dalam pembiayaan skema jual beli itu lembaga pembiayaan akan memberikan modal berupa harga pokok dan ditambah margin keuntungan bank syariah. Jadi dari awal bank tersebut sudah ditentukan keuntungan bank dalam akad. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai jenis pembiayaan syariah. Secara umum, lembaga keuangan menggunakan beberapa jenis akad untuk memberikan layanan pembiayaan syariah kepada konsumennya. Berikut ini beberapa jenis pembiayaan dengan sistem syariah berdasarkan akad. Di antaranya, yang pertama, pembiayaan barang. Lembaga keuangan biasanya menyediakan pembiayaan syariah barang dengan menggunakan akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Akad murabahah merupakan jenis transaksi jual beli berbasis syariah dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Keuntungan ini diperoleh atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sementara akad salam merupakan jenis transaksi jual beli berbasis syariah di mana pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi barangnya diserahkan kemudian hari dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Sedangkan akad istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Yang kedua, pembiayaan jasa. Berbeda dengan pembiayaan barang, biasanya pembiayaan syariah jasa menggunakan akad ijarah dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang bermakna imbalan atau upah, sewa, atau jasa. Akad ijarah sendiri merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan akad ijarah muntahiyah bitamlik